Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, silahkan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua, berarti kita sehat. Marilah kita syukuri nikmat sehat ini dengan cara melakukan aktivitas yang terbaik, belajar dengan giat, agar kelak kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang prinsip kerja elektromagnetik, induksi elektromagnetik, dan gaya Lorentz, serta penerapannya dalam produk teknologi yang akan kalian buat secara berkelompok. Anak-anak, kalian tadi ke sekolah naik apa? Sepeda. Jalan kaki. Baik, ada yang diantar orang tua, ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda. Oh ya, anak-anak pernah melihat lampu sepeda menyala? Ada yang sudah pernah melihat, ada yang belum pernah. Kalau begitu, Ibu akan tunjukkan kepada kalian lampu sepeda. Itu sudah Ibu tunjukkan gambar lampu sepeda. Coba kalian amati. Apakah pada sepeda itu ada baterainya? Tidak. Tidak ada baterainya, tapi lampu kok dapat menyala? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, Mas Hestu silahkan. Karena ada dinamonya, Bu. Ada dinamonya. Yang mana? Yang bentuknya seperti botol itu, Bu, di dekat roda. Oh, yang itu? Ya. Baik. Coba Mas Hestu sudah tahu dinamo. Lalu bagaimana caranya untuk menyalakan lampu sepeda itu? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Mbak Lovlin, silahkan. Menghubungkan kepala dinamo ke roda, Bu, lalu sepeda dikayuh. Menghubungkan kepala dinamo ke roda, lalu sepeda dikayuh. Bagus. Mbak Lovlin apa punya sepeda yang ada lampunya di rumah? Punya, Bu. Kalau begitu, Mbak Lovlin pasti punya pengalamannya lebih. Coba diceritakan lagi bagaimana caranya menyalakan dan mematikan lampu sepeda. Pada dinamo itu ada tombol untuk menghubungkan dinamo ke roda, sehingga jika roda berputar, kepala dinamo ikut berputar, lalu lampu dapat menyala. Tetapi jika sepedanya berhenti, lampunya tidak dapat menyala, Bu. Bagus, hebat Mbak Lovlin. Mungkin selain Mbak Lovlin, ada yang punya pengalaman lain tentang lampu sepeda? Saya, Bu. Oh, Mbak Amel, silahkan. Ketika saya menaiki sepeda pada malam hari dan menyalakan lampunya, terkadang lampunya itu menyala terang, kadang-kadang juga redup, Bu. Kadang terang, kadang redup. Kok bisa seperti itu? Karena kalau sepedanya berjalan pelan, maka lampunya akan redup, Bu. Tapi kalau sepedanya berjalan cepat, lampunya juga akan terang. Kok bisa begitu ya, Bu? Jadi penasaran nih. Kalian penasaran ya? Ya. Materi kita hari ini terkait erat dengan prinsip kerja dinamo ini. Dan juga bagaimanakah listrik dan magnet itu digunakan dalam produk-produk teknologi, bahkan pada skala yang lebih besar, seperti pada tayangan yang akan Ibu tunjukkan ini. Anak-anak, dari tayangan tadi, pelajaran apa yang bisa kalian petik? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, Mas Ghazali, silahkan. Ternyata listrik juga bisa tercipta dari angin. Listrik bisa tercipta dari angin. Bagaimana yang lain? Setuju atau tidak? Setuju. Baik, siapa lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, Mbak Erni, silahkan. Kita tidak menyangka bahwa angin yang gratis itu jika dikelola dengan tepat mampu memberikan manfaat yang besar. Berarti ada persamaan dengan cara kerja dinamo sepeda tadi ya, Bu?
apakah ada persamaan cara kerja dinamo dengan PLTB? Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, Mbak Intan, silahkan. Menurut saya, dinamo sepeda dan PLTB sama-sama mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Tapi kalau dinamo sepeda, listrik yang dihasilkannya itu kecil, sedangkan PLTB, listrik yang dihasilkannya lebih besar. Bagus, Mbak Intan, luar biasa. Ada yang mau menambahkan mungkin? Saya, Bu. Mas Gusari lagi, silahkan. Jika dinamo sepeda itu harus digerakkan dari tenaga manusia. Tetapi jika kincir angin PLTB, kita menggerakkannya dengan tenaga alam, yaitu angin. Wah, luar biasa, hebat kalian. Tepuk tangan. Ya. Baik anak-anak, agar kalian lebih dapat memahami pemanfaatan listrik dan magnet dalam teknologi, hari ini kalian akan membuat satu produk teknologi yang berprinsip pada listrik dan magnet. Tetapi produk kalian nanti akan berbeda karena kita akan menggunakan barang-barang bekas seperti contohnya botol ini. Nah, oleh karena itu kita akan bekerja secara kelompok. Jadi sekarang kalian bentuk kelompok, satu kelompok berisi 4 orang seperti pada pertemuan sebelumnya. Silakan sekarang. Anak-anak sudah siap semua ya? Baik, sekarang saatnya kita untuk mengambil undian. Undian itu untuk menentukan produk apa yang akan kalian buat. Ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1, silahkan ambil undiannya. Oke. Kelompok 2, silahkan. Ya, ambil ini. Kelompok 3. Iya. Kelompok 4. Silakan ambil. Ya, selanjutnya anak-anak silahkan baca di kartu undiannya itu. Kelompok 1 mendapat undian apa? Mikrohidro, Bu. Mikrohidro. Kelompok 2? Lampu sensor gerak, Bu. Lampu sensor gerak. Kelompok 3? Minivan, Bu. Minivan. Kelompok 4? Alat pencuci tangan otomatis, Bu. Alat cuci tangan otomatis. Baik anak-anak, sekarang dipersilahkan kepada kelompok untuk mengambil kit yang ada di depan. Silahkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik anak-anak, kalian sudah mendapatkan kit masing-masing. Nah, untuk membuat produk sesuai dengan undian kalian, sebaiknya kalian melihat tutorial terlebih dahulu yang kemarin sudah Ibu share di Google Classroom. Coba siapa yang tadi malam sudah melihat video tutorialnya? Siapa yang sudah? Ya, oke, bagus. Dari video tutorial tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Mbak Intan, silahkan. Apakah cara membuatnya itu harus sama persis kayak tutorial, Bu? Anak-anak, tutorial itu merupakan sebuah panduan agar kalian lebih mudah dalam pembuatan produk. Ya, namun ketika kalian mempunyai cara-cara yang lebih efektif, tidak apa-apa, dipersilahkan. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, baik. Selanjutnya, anak-anak silahkan untuk mengakses video tutorial dan juga prinsip kerjanya yang sudah ada di Google Classroom. Silahkan. Oh ya, anak-anak, di dalam kit itu ada LKPD yang berisi langkah-langkah pembuatan produk kalian. Teman-teman, nanti kita membuat mikrohidro ya, yang sama seperti video tadi. Yuk kita siapkan bahannya. Oke, nanti kita harus berhasil ya membuat lampunya menyala tanpa baterai. Wih, tantangan nih. Bisa nggak ya nanti lampunya menyala? Kita coba saja sesuai dengan tutorialnya. Kita bagi tugas ya. April, nanti kamu yang melubangi toples. Rifki membuat baling-baling. Ulfa menyambung selang. Aku memasang baling-baling ke dinamo. Gimana? Setuju nggak? Oke, setuju. Yuk kita kerjain.
Loh, Rifki, itu baling-baling yang kamu buat terlalu kecil. Kan di tutorialnya besar. Aku pikir kalau besar mungkin gerakannya lambat. Kalau kecil kan bisa jadi lebih cepat. Loh, apakah kecepatan turbin itu penting? Ya penting, kan tadi Amal sudah menceritakan pengalamannya. Ketika dia mengayuh sepeda dengan cepat, lampu akan menyala dengan terang. Ketika sepeda dikayuh dengan lambat, lampu akan menjadi redup. Oh, jadi ini dinamo yang sama seperti sepeda. Aku penasaran nih, ingin tahu apa yang di dalamnya. Coba pinjam. Lihat, besinya tertarik pada dinamo. Mungkin di dalamnya ada magnet. Betul teman-teman, lihat. Jadi di dalam dinamo ini ada magnet dan kumparan. Ketika magnet bergerak di sekitar kumparan, akan menghasilkan arus listrik. Wah, keren alat ini. Sudah, ayo kita kerjain lagi. Gimana? Kalian udah paham belum sama tutorial cara pembuatan lampu sensor gerak? Lampu sensor gerak itu apa toh? Lampu itu cuma bisa nyala kalau ada orang di sekitarnya. Keren kan? Gak perlu capek-capek nyalain sama matiin lampu. Banyak banget kabelnya. Ini ada sensor, ada relay. Apa ya fungsinya? Gampang kok. Kalau masih bingung, tinggal ditandai saja di tempat dimana kabelnya disambungkan sesuai tutorial. Tan, bisa jelasin fungsi sensor dan relay nggak? Aku habis browsing sih, jadi penjelasannya. Sensor itu kan berfungsi buat mancarin sinar inframerah. Kalau sinar itu kehalang sama sesuatu, otomatis sinarnya kepantul ke sensor. Lalu? Ini kan ada resistornya. Sinar inframerah nyebabin resistansinya jadi kecil, sehingga kuat arusnya jadi besar. Arus itu nanti ngalir ke relay, sehingga lampunya bisa nyala deh. Oh begitu. Relay itu isinya apa sih? Kok bisa menyalakan lampu? Mirip kayak saklar ya? Wah, kalau itu sih aku juga nggak tahu ya. Tanya Bu Guru aja yuk. Bu, saya mau bertanya, fungsi relay itu apa ya, Bu? Kalian mau tahu fungsi relay? Iya. Coba lihat ya. Iya. Ini adalah elektromagnetik. Jadi di dalam relay ada ini. Kalian lihat ya. Wah, keren. Jadi ketika ada arus listrik mengalir melalui kumparan yang berinti besi, maka apa yang terjadi? Paku dapat menarik peniti, Bu. Berarti paku berubah menjadi magnet ya, Bu? Betul sekali. Jadi magnet ini dapat menarik benda-benda ferromagnetik seperti peniti ini. Jadi paku ini ibarat tangan kita dan peniti ibarat tombol. Oh, jadi magnet yang menarik paku itu seperti tangan manusia yang menekan tombol saklar ya, Bu? Benar kan dugaanku kalau relay itu ternyata berfungsi sebagai saklar? Ya, betul sekali. Jadi anak-anak, kalian sudah paham? Sudah. Nah, oleh karena itu, sekarang silahkan kalian mengerjakan produk kalian membuat lampu sensor gerak. Sudah siap? Siap. Oke, silahkan. Kelompok kita mendapatkan tugas membuat minivan dari botol bekas loh. Tapi ini apa ya? Kok mirip dinamo Tamiya? Masa sih? Iya kok, aku juga punya. Yakin sama? Iya, sama. Tapi ini bukan dinamo, kan tadi sudah dijelaskan. Kalau dinamo itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik, seperti pada dinamo sepeda tadi. Lah, kita ini kan mau membuat kipas angin, berarti mengubah energi listrik menjadi energi gerak, agar baling-baling kipas dapat berputar. Berarti itu bukan dinamo. Oh iya. Nah, ini malah ada penjelasannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menemukan alat yang membutuhkan gerakan berputar. Misalnya bor, kipas angin, mesin cuci, dan barang-barang lainnya. Pada alat-alat tersebut, biasanya menggunakan motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Untuk gaya yang bekerja pada motor listrik adalah prinsip gaya Lorentz, di mana gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa, hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Oh gitu, jadi ini bukan dinamo tapi motor. Aku jadi penasaran kira-kira ada apa sih di dalam motor ini? Kita lihat saja gambarnya. Wah, jadi lebih jelas nih. Seperti apa yang kita baca dari penjelasan tadi, terjadinya gerakan motor karena ada arus listrik yang dialirkan ke medan magnet. Gaya atau gerakan ini disebut gaya Lorentz. Oke, aku paham sekarang. Yuk kita lihat tutorialnya.
Di video tutorial baling-balingnya cuma 2, emang bisa dingin kipasnya? Apa kamu punya ide? Kita tambah aja baling-balingnya, jadi nanti lebih dingin kipasnya. Wah, ide bagus tuh. Yuk kita buat, keburu habis waktunya. Hestu, kamu bertugas memasang baling-baling dan merekatkan ke motor ya. Reno memasang kabel. Tugasku apa? Kita merekatkan dudukan baterai ke triplek dan masang baterai. Oke, siap. Teman-teman, kelompok kita membuat apa ya? Pencuci tangan otomatis kan? Betul, alat ini cocok untuk menjaga protokol kesehatan, apalagi pada saat pandemi. Bener banget tuh, apalagi kita tidak perlu memutar kran untuk menyalakan airnya. Jadi kita bisa mengurangi kontak dengan tangan orang lain. Ngomong-ngomong, itu bahannya dari dikit box tuh. Ternyata bahannya banyak sekali ya. Ya dong. Kamu tahu nggak? Tahu dong. Pertama, ada pompa, lalu ada sensor dan juga relay. Dan juga masih ada banyak bahan lainnya yang ada di sini. Loh, kamu kok bisa tahu? Ya, udah tahu dong, kan kemarin udah lihat tutorialnya. Gimana sih? Gimana ya cara merakitnya? Udah, kita lihat tutorial dulu yuk. Ayo. Sudah selesai kan? Sudah. Kalau gitu kita coba membuatnya yuk. Untuk step by stepnya, kita paling pertama kita hubungkan relay dengan sensor menggunakan 3 kabel seperti ini. Lalu kita tambahkan 2 kabel di bagian arah berlawanan relay yang pertama. Yang kabel pertama itu kita hubungkan dengan pompa seperti ini. Lalu bagian yang kabel tengah kita hubungkan ke relay pertama, bagian tengah juga pula. Lalu bagian pompa yang masih kosong kita tambahkan kabel. Lalu kita hubungkan ke bagian relay tengah tadi. Setelah itu kita ambil input, lalu kita pasangkan di bagian tengah dan juga pinggir paling kanan di bagian jalur relay. Sudah paham kan? Paham. Kalau itu kita coba buatnya yuk. Ayo. Anak-anak, karena semua kelompok sudah menyelesaikan produknya, sekarang tiba saatnya kita presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk presentasi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memperkenalkan produk kami, yaitu mikrohidro. Mikrohidro ini adalah pembangkit listrik tenaga air berskala kecil. Kami membuatnya menggunakan barang-barang bekas, yaitu seng bekas, toples bekas, dan juga kayu sebagai tiang. Sebelum ada aliran air, lampu ini padam. Tapi setelah ada aliran air, lampu ini dapat menyala. Ketika air melewati selang kecil, tekanan air akan menjadi besar. Tekanan air yang besar ini dapat memutar turbin. Poros pada turbin dihubungkan dengan magnet yang berada di sekitar kumparan. Magnet dan kumparan berada di dalam dinamo. Ketika magnet bergerak di sekitar kumparan, akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik inilah yang dapat menyalakan lampu LED sebesar 1,5 volt. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada baterai tapi bisa menyala loh ya lampunya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Mikrohidro yang dibuat oleh kelompok 1 kan tadi cuma bisa nyalain 1 lampu LED. Gimana sih caranya biar bisa nyalain banyak lampu? Kalau dari pengalaman kami, ketika alat ini dicoba ke aliran air yang deras, lampu dapat menyala dengan terang. Tapi ketika dicoba di aliran air yang kurang deras, tidak dapat menyala lampunya.
Dan kami mengambil kesimpulan bahwa semakin deras aliran airnya, maka semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Oh iya, di sini kami menggunakan dinamo yang voltasenya 12 volt. Jadi kemungkinan ada dinamo yang lebih besar lagi dari 12 volt. Jadi bisa menghasilkan arus listrik yang lebih besar lagi. Itu benar. Mikrohidro ini kan miniatur PLTA. Jadi kalau PLTA pasti dinamonya lebih besar. Oke, bagus sekali penjelasannya kelompok 1. Tepuk tangan ya. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan produknya dengan sangat jelas. Baik anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2 dengan produknya yaitu lampu sensor gerak. Silahkan kelompok 2 untuk ke depan mempresentasikan produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan produk yang kami buat. Produk ini kami namakan lampu sensor gerak. Lampu ini hanya dapat menyala ketika di sekitarnya terdeteksi suatu gerakan. Contohnya seperti ini. Ya, diperhatikan anak-anak, bagaimana lampu ini bisa bekerja. Ya, tepuk tangan. Hebat ya. Ya, silakan Mbak Intan untuk dilanjutkan. Kenapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena sinar infrared yang dihasilkan oleh sensor terhalang sehingga arus listrik dapat terhubung ke relay dan lampu pun dapat menyala. Pada produk ini, alat yang menggunakan elektromagnetik adalah relay dengan voltase 5 volt. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari presentasi kelompok 2, mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Mbak Cikwita silahkan. Saya masih bingung dengan relay, Bu. Ya, Mbak Cikwita belum paham dengan relay. Oleh karena itu, Ibu akan tunjukkan kepada kalian gambar relay. Perhatikan semua ya. Ya, anak-anak, ini adalah relay yang tadi digunakan oleh kelompok 2. Di dalam relay itu ada alat seperti ini. Coba, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian relay? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Amel. Ada spring, armatur, ion core atau besi, elektromagnetik, dan switch kontak point, Bu. Ya, bagus. Sekarang perhatikan prinsip kerja elektromagnetik pada relay. Ya. Ketika ada arus listrik mengalir pada kumparan yang berinti besi, maka inti besi akan berubah menjadi magnet. Jika besi berubah menjadi magnet, maka akan menarik armatur, karena armatur terbuat dari benda ferromagnetik. Jika armatur tertarik oleh magnet, maka switch kontak point terhubung, menyebabkan sistem kelistrikan menyala, sehingga bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Sampai sini bisa dipahami? Baik, oleh karena itu giliran kelompok 2 presentasi selesai, boleh kembali ke tempat. Luar biasa presentasi dari kelompok 2, terima kasih, kamu sudah jelas sekali menjelaskannya. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3, yaitu minivan. Kepada kelompok 3, dipersilahkan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan presentasikan produk kami yaitu minivan. Minivan dengan memanfaatkan barang bekas yaitu botol bekas dan tripek bekas. Komponen utama dari minivan adalah motor listrik. Di dalam motor listrik terdapat kawat yang berarus listrik yang berdekatan dengan medan magnet sehingga menimbulkan gaya atau gerakan. Gerakan ini dihubungkan dengan baling-baling kipas sehingga dapat berputar. Gaya atau gerakan ini disebut dengan gaya Lorentz. Dan ini produk kami. Luar biasa. Anak-anak, dari penjelasan kelompok 3 tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Ulfa. Saya ingin bertanya, apakah motor listrik itu sama dengan dinamo? Ada pertanyaan dari Mbak Ulfa, silahkan kelompok 3 untuk menanggapi.
Saya coba jawab ya Bu. Oke, motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Misalnya pada blender, kipas angin, dan lain-lain. Sedangkan dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Misalnya pada lampu sepeda dan turbin air. Jadi, dinamo dan motor listrik berbeda dalam cara prinsip kerjanya. Ya, yang dijelaskan Mas Yesus tadi betul sekali. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Coba, kalau memang kalian sudah paham, jawab pertanyaan Ibu ya. Coba, kalau mesin cuci itu pakainya dinamo atau motor listrik? Masih bingung? Coba, kalau kita ingin menggunakan mesin cuci, itu dihubungkan dengan listrik dulu atau tidak? Ya, dihubungkan kan? Nah, setelah mesin cuci dihubungkan ke listrik, maka reaksinya bagaimana? Berputar, Bu. Oh iya, Bu. Mesin cuci itu kan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Jadi, menggunakan motor listrik, bukan dinamo. Iya, betul sekali. Pinter. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Bagus, hebat, luar biasa. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4 dengan produknya yaitu alat pencuci tangan otomatis. Kepada kelompok 4, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan pencuci tangan otomatis, yang artinya kita tidak perlu memutar keran untuk mengalirkan air, tapi kita hanya mendekatkan tangan ke saluran air. Seperti ini contohnya. Silakan dilanjutkan Pak Caca. Cara kerjanya adalah ketika sensor dialiri arus listrik, sensor akan mengeluarkan infrared. Jika infrared terhalangi oleh tangan atau benda, infrared sebagian akan dipantulkan dan diterima kembali oleh sensor itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan resistensi menjadi kecil sehingga arus listrik mengalir ke relay. Di dalam relay terdapat besi yang dililit oleh kumparan. Aliran ini dapat mengubah inti besi menjadi magnet, sehingga dapat menarik saklar. Jika saklar terhubung dan pompa akan menyala dan air dapat mengalir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat, kelompok 4 sudah bisa menjelaskan presentasinya dengan sangat jelas. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, sudah paham semua ya? Sudah. Nah, oleh karena itu, saya persilahkan kelompok 4 untuk kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik anak-anak, semua kelompok sudah mempresentasikan produknya dengan sangat baik. Sekarang tiba saatnya kita perkuat lagi pemahaman kita tentang prinsip kerja elektromagnetik, induksi elektromagnetik, dan juga gaya Lorentz. Ya, kita mulai dari yang pertama, prinsip kerja elektromagnetik. Ya, anak-anak, elektromagnetik itu tadi sudah digunakan oleh kelompok 2 dan kelompok 4 di dalam alat yang bernama relay. Jadi di dalam relay ada elektromagnetiknya, seperti ini. Ya. Ini ada baterai sebagai sumber arus listrik. Ada kabel yang dililit namanya kumparan, dan juga saya kasih inti besi, paku. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Ya, paku berubah menjadi magnet sehingga dapat menarik peniti. Nah, paku ini ibaratnya adalah tangan kita, dan peniti tadi ibaratnya adalah tombol saklar. Jadi, ketika sudah terhubung tombol saklarnya, maka sistem kelistrikan akan menyala. Sehingga bisa untuk menyalakan lampu pada kelompok 2, bisa digunakan untuk menyalakan pompa air pada kelompok 4. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Sekarang kita ke prinsip kerja yang kedua,
yaitu induksi elektromagnetik. Ya, semuanya perhatikan ya. Jadi, dinamo yang tadi dipakai oleh kelompok 1 untuk membuat mikrohidro itu sama dengan dinamo yang digunakan pada lampu sepeda. Ya, yang ini seperti botol ini, dalamnya seperti ini. Ya, ini adalah kepala atau roda dinamo dihubungkan ke roda sepeda. Kalau sepeda itu kita kayuh, rodanya berputar, maka kepala dinamo ini ikut berputar. Kalau kepala dinamo ikut berputar, maka magnet di sini ikut berputar. Kalau magnet berputar di sekeliling atau di sekitar kumparan, maka akan timbul GGL induksi atau tegangan listrik. Apabila diberikan beban, misalnya lampu, maka arus listrik mengalir. Sampai sini jelas anak-anak? Oke, agar kalian punya gambaran yang lebih bagus, Ibu akan tunjukkan kepada kalian simulasinya seperti ini. Ini adalah magnet, ibaratnya dalam dinamo tadi ya, yang berputar. Ini adalah kumparan yang ada dalam dinamo. Ya, perhatikan ini adalah lampunya. Ketika Ibu menggerakkan magnet pelan-pelan keluar masuk kumparan, maka yang terjadi adalah lampu menyala. Bandingkan juga ketika magnetnya cepat. Bagaimana? Ada bedanya kan? Ada. Nah, lebih terang ketika magnetnya bergerak cepat atau ketika magnetnya lambat? Bergerak cepat. Nah, bagus. Sampai sini paham anak-anak? Oke. Itu tadi adalah prinsip induksi elektromagnetik. Dulu ada seorang ilmuwan yang pertama kali menyelidiki itu, namanya Faraday. Oleh karena itu, prinsip ini disebut hukum Faraday. Jelas? Jelas. Baik, tinggal satu lagi, yaitu prinsip kerja motor listrik yang tadi digunakan oleh kelompok 3 untuk membuat minivan. Ya. Di dalam motor listrik itu ada magnet. Ya. Magnet itu mempunyai arah medan magnet, yaitu dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, apabila di sekitar medan magnet itu terdapat arus listrik, maka akan bisa menimbulkan sebuah gerakan. Mau tahu seperti apa gerakannya? Mau. Ya, kalau begitu Ibu perlu satu anak sebagai relawan, silahkan maju ke depan. Ya, silahkan Mas Reno. Tolong dipegang. Ya, ini juga. Ya, magnetnya didekatkan di baling-balingnya. Sampai menemukan sebuah gerakan. Wow, bisa berputar ya? Keren, tepuk tangan dong. Terima kasih Mas Reno. Nah, ini loh kenapa sebabnya kipas itu bisa menyala. Ya, ini loh sebabnya kenapa mesin cuci itu bisa menyala. Ya, paham ya? Oke, terima kasih. Dari masing-masing prinsip kerja yang Ibu jelaskan tadi, ya, itu ada sebuah persamaan, ya. Dari elektromagnetik, induksi elektromagnetik, motor listrik itu ada persamaannya. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira apa persamaannya? Saya, Bu. Ya, Mas Ghazali, silahkan. Persamaannya ada magnet, ada listrik, dan juga ada geraknya, Bu. Ya, sama-sama ada magnetnya, sama-sama ada listriknya, sama-sama ada gerakannya. Tergantung mana yang kita kombinasikan. Yang satu menjadi efek bagi yang lain. Sampai sini paham? Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita pada penghujung waktu. Sebelum kita akhiri, marilah kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Mbak Farah, silakan. Di dalam dinamo sepeda terdapat magnet dan kumparan yang bergerak, lalu menghasilkan energi listrik. Ya, bagus Mbak Farah, betul. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Relay bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Ya, betul, bagus. Siapa lagi yang mau menambahkan?
Saya, Bu. Ya, Mbak Caca silakan. Motor listrik bergerak karena gaya Lorentz yang ditimbulkan arus listrik yang berada di sekitar medan magnet. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, betul semuanya. Oke. Baik, anak-anak. Hari ini kita sudah tahu, sudah memahami bagaimana kita bisa memanfaatkan ciptaan Tuhan untuk kemudahan kehidupan manusia. Kita bisa memanfaatkan kecepatan aliran air untuk membuat atau menciptakan energi listrik. Kita juga bisa menggunakan kecepatan angin untuk PLTB. Kita juga memanfaatkan besi untuk membuat elektromagnetik. Kita juga menggunakan tembaga untuk membuat kabel dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, atas nikmat Tuhan yang luar biasa ini, apa yang harus kita lakukan? Mensyukurinya, Bu. Bagus, Mas Estu, mensyukurinya. Apalagi? Tidak merusak alam, Bu. Tidak merusak alam, pinter. Apalagi? Tidak mencemarinya, Bu. Betul, tidak mencemarinya. Ya, sikap-sikap itulah yang harus selalu kita pupuk, kita lakukan. Agar kita, generasi sekarang dan generasi yang akan datang, dapat menjalani hidup dengan nyaman di muka bumi ini. Ya, bisa dipahami anak-anak ya? Baik, anak-anak. Tentunya ilmu yang kita pelajari hari ini sayang kalau berhenti sampai di sini. Ya, Ibu berharap apa yang sudah kalian lakukan itu dapat menginspirasi anak-anak yang lain. Oleh karena itu, tugas kalian adalah membuat video tutorial cara pembuatan produk kalian tadi dilengkapi dengan prinsip kerja. Ya, Ibu beri waktu 1 minggu, lalu video kalian nanti silahkan diupload di sosial media. Tapi jangan lupa juga diupload di Google Classroom. Bagaimana? Siap? Siap. Baik, bagus. Oke, sekarang silahkan ketua kelas untuk memimpin, mengucapkan terima kasih dan juga berdoa. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Susi atas bimbingannya. Ya, terima kasih juga, semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.